Shalom umat Tuhan, puji Tuhan hari ini kita berjumpa kembali di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di kitab 2 Tawarikh. Dan memulai 2 Tawarikh ini kita bersyukur karena kita akan meneruskan cerita atau apa yang sedang dilakukan oleh Salomo pada saat dia akhirnya menjadi raja atas Israel. Dan di dalam kitab 2 Tawarikh ini akan lebih mengarah kepada, dan memang dari pertama Tawarikh itu lebih mengarah kepada kerajaan Yehuda, tetapi secara khusus setelah pecahnya Israel menjadi kerajaan Yehuda dan juga kerajaan Israel, maka selanjutnya akan mengarah kepada kerajaan Yehuda. Kenapa kelihatannya ini lebih dibahas atau lebih diangkat untuk sebagai satu pengajaran atau untuk mengingatkan bangsa Israel pada saat mereka kembali dari pembuangan? Karena yang pertama, karena bait suci itu berada di Yerusalem, dan Yerusalem tetap menjadi pusat penyembahan kepada Allah, ya, kepada Allah dengan cara yang benar tentunya, karena tempat itu di mana ada bait Allah, di situ sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi tempat di mana Tuhan hadir dan menjadi tempat di mana orang Israel dapat melakukan peribadatannya di hadapan Tuhan. Lalu juga raja-raja Yehuda adalah raja-raja yang masih sesuai dengan keturunan Daud, dan seperti Tuhan sudah menjanjikan kepada Daud bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaannya, dan selanjutnya dari keturunan Daudlah raja-raja yang ada di Yehuda. Dan satu hal lagi, bahwa Yehuda ini adalah satu suku yang secara khusus, ya, dikhususkan oleh Tuhan menjadi suku yang terkemuka, suku yang diberkati oleh Tuhan, dan suku yang kembali dari pembuangan dan membangun bait suci. Jadi kita melihat bahwa kitab 1 Tawarikh, 2 Tawarikh yang awalnya memang merupakan satu kesatuan, lalu kemudian Esra Nehemia adalah satu tulisan yang dikhususkan kepada sisa Yahudi yang kembali dari pembuangan itu. Dan ini merupakan kebutuhan yang paling mendesak agar mereka mengerti tentang sejarah penebusan, ya, atau warisan rohani yang sudah dikerjakan Allah lewat Abraham, Ishak, dan Yakub, dan secara khusus bagi bangsa Israel. Jadi semangat untuk adanya kebangunan rohani, kebangkitan iman, dan pengharapan kepada Allah yang hidup, Allah Israel, itu menggebu-gebu dari tua-tua bangsa Yahudi. Dan ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak dari sisa Yahudi yang kembali ke tanah perjanjian, kembali ke Yerusalem dan membangun kota Yerusalem dan tentunya bait Allah. Dan kita masuk kepada pasal yang pertama. Dan ayat yang pertama mengatakan bahwa pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa hamba Tuhan itu di padang gurun. Dan dia pergi ke sana untuk berdoa, dan dia juga pergi ke sana untuk meminta petunjuk Tuhan. Dan pada saat Salomo berada di Gibeon, dia juga mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan pada malamnya akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya. Dan satu perkataan yang sungguh-sungguh terkenal, ya, dari Salomo, apa yang dikatakan oleh Allah kepada Salomo, yaitu mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dan sebagai seorang Salomo, kita melihat dia sangat terkenal karena jawaban yang diberikannya kepada Tuhan. Ayat 10 dikatakan, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Dan kita melihat dari permintaan Salomo menjawab apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya adalah permintaan yang tidak berfokus kepada keinginan-keinginan pribadi atau kepentingan-kepentingan dirinya, tetapi berfokus kepada bagaimana dia dapat melayani orang Israel atau umat Israel secara keseluruhan. Dan berarti dia tidak mementingkan dirinya, tetapi dia mementingkan kepentingan bangsa Israel.
umat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepadanya untuk dilayani. Dan inilah jawaban dari Tuhan. Ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Ayat 12, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan. Wah, luar biasa. Harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Apa yang diminta kalau sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan untuk kepentingan pribadi, kita melihat bahwa Tuhan menambahkan apapun yang Tuhan rasa yang terbaik untuk mewujudkan atau untuk menggenapi apapun rencana Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Dan Salomo diberkati Tuhan. Ayat-ayat sesudah itu kita melihat bahwa dia di situ didaftarkan harta kekayaan Salomo pada saat itu. Dan terlebih pada saat dia sudah menjadi raja dan kemudian dia sudah diangkat oleh Tuhan dan menjadi terkenal, itu Salomo adalah raja yang terkaya di Israel pada masa itu. Dan kita melihat di pasal yang kedua berbicara tentang persiapan untuk mendirikan bait suci. Dan di ayat yang pertama dikatakan Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka itu. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana besarnya kerajaan Israel, bagaimana Tuhan sudah memberkati umatnya menjadi segitu besar. Hanya kuli saja, hanya tukang pahat saja dan yang mandor saja sudah sekian puluh ribu orang. Dan kita memperhatikan ya. Dan pada saat dia mempersiapkan itu, dia melakukan apa yang pernah dilakukan ayahnya Daud, yaitu dia mengirim utusan kepada Raja Negeri Tirus, juga mengingatkan kepada Raja Negeri Tirus ini bagaimana dahulu pada zaman ayahnya saat Daud membangun istananya, Daud juga mendapatkan kebaikan dari Raja Negeri Tirus. Dan apa yang dikatakan di dalam suratnya, kita dapat melihat bahwa dia melihat bait Allah itu sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Dan sebenarnya dia lagi berbicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Ayat 4 dikatakan, ketahuilah aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dia menyadari betul bagaimana hubungan bangsa Israel dengan Allah dan bagaimana apa yang sudah Allah lakukan bagi mereka sehingga mereka harus beribadah kepada Tuhan. Dan dia katakan itu adalah kewajiban, bukan satu pilihan tetapi wajib bagi bangsa Israel. Dan yang menarik yang saya catat ada 2 kali dia katakan tentang hal yang luar biasa ini, yaitu ayat yang kelima. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Dia tidak peduli bahwa Raja Negeri Tirus itu menyembah Allah yang lain yang berbeda dengan Allah Israel. Tapi Salomo, dia dengan satu keyakinan dan kebanggaan dia mengatakan, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Mungkin manusia zaman sekarang agak takut berbicara seperti itu, nanti dituduh tidak toleransi dan sebagainya. Tetapi saudara, kita sedang berbicara bahwa itulah kenyataan yang sebenarnya. Allah kita adalah Allah yang lebih besar dari segala Allah yang lainnya. Di ayat yang ke-6 dikatakan Salomo menjelaskan bahwa itu bukan rumah Tuhan, bahwa seluruh kealahan itu akan tinggal di situ. Katanya, siapa yang mampu untuk mendirikan satu rumah bagi dia? Dikatakan sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku
ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Dia sedang mengagungkan Tuhan dengan kata-kata ini, yang kita harus tahu ini adalah surat yang ditujukan kepada Raja Negeri Tirus. Dan dia meminta juga kepada Huram, Raja Negeri Tirus ini, agar menolong dia untuk menyediakan semua hal yang diperlukan untuk pembangunan Bait Allah, yaitu para ahli, tukang-tukang terbaik. Lalu kayu-kayu itu adalah kayu aras, kayu sanobar, kayu cendana dari Gunung Libanon, termasuk juga batu-batu yang baik ya, batu permata dan sebagainya. Dan Salomo juga mempersembahkan persembahan yang baik, jadi seperti barteran mereka. Dan Raja Huram ini, dia sangat-sangat juga memuji Tuhan dan memuji Salomo. Dan kita melihat di surat balasannya dikatakan di ayat 11, dikatakan, karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Bagaimana Tuhan memberkati Salomo sehingga dia dapat membuat raja yang lain yang menyembah Allah yang lain juga mempermuliakan Tuhan Allahnya. Dan kita akan meneruskan ke pasal yang ketiga, ya, dan ayat ini berbicara tentang Salomo mulai mendirikan bait suci itu. Dan ayat yang pertama dikatakan Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Orman orang Yebus itu. Dan kita tahu di tempat pengirikan itu ada cerita yang kita lihat pada masa Daud, yaitu pada saat itu ada kesalahan yang dilakukan orang Israel, dan termasuk Daud juga meminta pengampunan dari Tuhan saat Tuhan memberikan 3 pilihan kepadanya. Lalu kemudian dan Daud meminta pilihan yang ketiga, yaitu pedang Tuhan. Dan pedang Tuhan itu adalah sampar tulah yang dilakukan oleh Allah bagi bangsa Israel dan menewaskan puluhan ribu. Dan akhirnya Daud datang kepada Allah dan meminta pengampunan dan memohon Tuhan jangan sampai mengorbankan rakyat atau orang Israel demi kesalahannya sendiri. Dan akhirnya Tuhan menyuruh dia mempersembahkan korban. Nah, saudara, berbicara soal korban yang dipersembahkan oleh Daud, dan itu adalah korban sembelihan dan korban bakaran di hadapan Tuhan. Itu berbicara tentang pengampunan dosa, bagaimana kita boleh dilepaskan dari segala tulah yang sedang melanda umat pilihan Tuhan ini, yaitu dengan pengorbanan. Dan setiap berbicara pengorbanan, tentu kita berbicara kepada Kristus, juru selamat yang sudah berkorban bagi kita, menjadi tebusan sempurna, melepaskan kita dari ikatan dosa, melepaskan kita dari penghukuman, melepaskan kita dari murka Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan penebusan, kita boleh mendapatkan kehidupan, kita boleh mendapatkan kelepasan dari segala penghukuman Tuhan. Dan saudara, kita melihat di situ akhirnya ia mulai mendirikan rumah itu, dikatakan di ayat yang kedua, dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya, yaitu pemerintahan Salomo. Dan Salomo membangun bait Allah sesuai dengan rencana yang sudah diturunkan Daud ayahnya kepadanya. Dan kita melihat bahwa Tuhan memberkati Salomo secara luar biasa. Nah, saudara, bagaimanapun rencana Tuhan bagi kita, kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang-orang lain atau orang sebelum kita. Tapi kalau kita menemukan rencana Tuhan bagi kita dan kita melakukan dengan benar, dengan kesetiaan, dengan tidak berfokus kepada diri kita, kita mencontoh kepada Salomo bagaimana hatinya untuk melayani umatnya, dan kita melihat bahwa Tuhan akan memberkati. Dan mari sama-sama saudara, kita belajar dari Salomo, dan mari memperbaiki diri. Mari kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau, dan kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.